jannah tapi dena tanna papena dinah, maka itu tidak mendatangkan keberkahan. Nah sabab yasannya barakah itu berbicara hakikat. Nah dua milet yang asalamaka ya komelo itama tahu suruga citi dua milalanna ya kotania pamasipole ripong Allah Ta'ala berarti syafaat oleh di alibalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Tak Ustaz Muhammad Yusuf Esos di MA. Dan video koleksi ini adalah video khutbah Jumat dari Guru Tak Ustaz Muhammad Yusuf. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video khutbah ini, khutbah Jumat ini, saya menghimbau kepada teman-teman semua, kepada siapa saja yang menyaksikan video ini, agar kiranya kita menyaksikan sambil melantunkan selawat di dalam hati, agar apa yang kita dapatkan dari dalam video ini, insya Allah bermanfaat dan penuh berkah bagi kita semua. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir, agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana wa da'wati tamma sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin,
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nalika melu bicara keistimewaan untuk ummah alim-alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari semua penjelasan para ulama ia tahu penderitata narampe dua telu keistimewaan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya ibadah sunnah ia akan menjadi perintah alim-alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sitonganna narik kotomelo nanungi penjelasan atau penderita berdasarkan amalia de gaga pakasiwing tanya perintah dari Allah Ta'ala. Semua ibadah pasti perintahnya bersumber dari Allah. Akan tetapi di dalam Islam iruntu dua penjelasan. Angka perintah langsung dari Allah Ta'ala yang kita sebut dengan ibadah fardu. Angka atau perintah langsung oleh alim-alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan ibadah sunnah. Dua pakasiwengie sitonganna semuanya tujuannya untuk mendekatkan diri lori Allah Subhanahu wa taala. Yana tu ampai semua ibadah yang diperintahkan pasti ada turunannya. Sampai perlu ada sholat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, haji yang wajib ada umrah yang sunnah, zakat yang wajib ada sedekah yang sunnah, syahadat itu wajib ada sholawat yang sunnah. Jadi sini nampak kesiwennya tak bagi dua, magi nang tak bagi dua. Ia ko nabi mat dioleh de gaga pengakuan ibadah yang lengi ripung Allah Ta'ala turu pada toha angka yang lengi alim-alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ko Nabi Musa memperintahkan si dia gaga itu langsung memang perintah Allah. Nabi Ibrahim juga demikian. Sininna nabi nareko angka pasurona pasti pasurah pula ripung Allah Ta'ala dan tidak pernah diberikan otoritas oleh Nabi untuk memunculkan suatu ibadah. Tapi alim-alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang otoritas sokupong Allah Ta'ala. Dari sinilah sehingga jalur keselamatan seorang hamba itu ada dua. Ia tona ropas sabarang na dua letiang asalamakan. Nomor rosid di letiang asalamakan melalui jalur ibadah wajib, itulah yang disebut pamase koleri Allah Ta'ala. Sedangkan ibadah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah yang situnganna perintah nama topong Allah Ta'ala tapi Nabi tayaleng otoritas pengakuan, maka itulah yang menjadi syafaat. Nah dua milet yang asalamakan ya komelo itama tahu suruga cipdi dua milalanna ya kotanya pamasipole ripong Allah Ta'ala berarti syafaat oleh di alim-alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah sehingga semua ibadah fardu yang kita lakukan pasti kita mengharap supaya angkato ibadah sunnah ipiga uri palawangenah. Misalnya sholat Jumat, iya di masam pajak Jumat kita usahakan nih asam pajak sunnah ki patanrakan nih mondrina Jumat. Nah sabab iya sampajak Jumat adalah perintah wajib. Jalurna pamase na rekode di rule lolonga jalur pamase dari sholat Jumat, maka sampaja sunnah patanrakan ni mondrinna Jumae itu yang akan mendapatkan jalur syafaat. Jadi dek na mungkin sininna ibadah wajib maka langsung na terima pong Allah Ta'ala kemudian kita dirahmati. Nah sebab kuncinya suruhnya cuma dua, jalur pamase kalau sampaja perlu ibadah wajib. Tapi angka sampajan nasa nabita tidak perlu nasib berandena salai ulunna kecuali dalam satu jengkal. Si jakka mi puluh ulunna taraka dan dia tidak sampai ke langit.
aja tak kada mendre sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Aras, tidak. Namo lagi pertama dia tona liwangi. Nah sebab banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Dua telu masalah angka ipakangkah. Nah sabari ro sampai perlu dia terima ipong Allah Taala. Maka kita berharap pokok sampai sunnah. Dari sinilah sebenarnya sholat fardu dengan sholat sunnah narekomelo ki malai keutamaannya itu sama kedudukannya. Agarnya pada untuk memberikan jalur masuk surga. Cuma ia kau sampai sunnah jalur syafaat, ia kau sampai perlu jalur pamase. Makanya kau ini rulle lolongan kau sampai perlu, kau sampai sunnah. Ia natu nakadana kita ketika nanti kelak pahala diperiksa, sholat fardunya diperiksa kemudian tidak memenuhi syarat, maka dicarilah sholat sunnatnya, karena sholat sunnat itu akan menutupi betul kan? Ya kode mulai jalur pamase, jalur syafaat atau namola. Dari situlah sehingga pakasiang nyari ibadah sunnah itu penting. Dan hampir semua ibadah sunnah itu tidak punya batasan. Pas sedekah degaga batasanna, ya kosakka manasah 2,5%. Tapi kalau sedekah tidak ada. Umrah bisa dilakukan berulang-ulang, bahkan bisa dilakukan kapanpun. Tapi kalau haji tidak bisa, hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah, dan itu hanya sekali dalam setahun. Puasa wajib juga tidak bisa ditambah. Puasa Ramadan mesti 1 bulan, tapi puasa sunnah bisa dikerjakan setiap hari. Sholat sunat juga demikian. Angka yasa sampai sunnah mutlak, sampai sunnah mapaka cawe ale lauri pong Allah Ta'ala. Tidak ada jumlah rakaatnya. Kutulek jami siratu, kerjakan 100 rakaat. Makanya Rasulullah mengatakan, narekomelo ko sibawa ya ukilalan surga, maka perbanyak sujudmu di hadapan Allah. Tidak mungkin sholat fardu yang dimasuk. Nah sampai perlu tidak mungkin ditambahi. Yang ditambah itu adalah sholat sunnah. Artinya apa? Ibadah yang otoritasnya lari ke Rasulullah itu tidak ada batasan. Puasa juga demikian, sedekah juga demikian, sholawat juga tidak ada batasan. Narekoto masalawat itu tidak ada batasannya. Bahkan makanya Nabi sekiranya engkau bisa bersalawat dalam 24 jam, hanya waktumu bersalawat kepada aku, maka itu sudah cukup. Magai nasabah istighfar termaktub di dalam sholawat. Pamase angkatuk pilalanna salawat, syafaat angkatuk pilalanna salawat, ampunan dosa angkatuk pilalanna salawat. Makanya nari kumakadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka malaikat akan mencatat napanalapor lo kupung Allah Ta'ala. Ia rona poro elo kupung Allah Ta'ala 2 ilolongan langsung nomor sidi puang Allah Ta'ala walai dengan 10 kali salawat. Ada salawat na puang Allah Ta'ala loko atanna dena kena Allahumma salli, tapi salawat na puang Allah Ta'ala lauri atanna ia dari itu pamase lauri atanna. Ia to si malaikat nawala jaka 10 salawat lori to masalawat lori nabita. Ada salawat na malaikat permohonan ampun di hadapan Allah supaya ia rotau masalawat angka ya dampengi dosa-dosa Nabi Allah Ta'ala. Jadi ya komeki illau doang malaikat, maka bersalawatlah kepada Rasulullah. Nasabak narekoto masalawat cica lori nabita malaikat akka 10 illau riolo na Allah Ta'ala sarekom mangiroto masalawat akka cica diampuni 10 kali lipat kesalahannya. Kemudian angkato ilapor loko nabita tadi kepada Allah dan Rasulnya, angkato lari loko nabita, ia lari loko nabita itu akan tercatat, dan kala itulah yang akan diperiksa Rasulullah, dan itu akan menjadi jalur syafaat. Makanya nareko masalawat ki akacicang langsung apa pasal ngilolongan nomor siti pamasih, nomor 2 ampunan, nomor 3 syafaat, yang keempat jaminan dari Rasulullah untuk mendapatkan keselamatan denok kebawa musri munri, tapi juga di akhirat di dunia ini. Nah sebab magai nigi tau mega salawat nalori nabita, maka akan diberikan keberkahan. Ya sange barakah kualitas bukan kuantitas. Jadi ya komak bicara barakah itu berarti memberikan ketenangan. Jadi ya komak kade bola mak barakah berarti ro bola yonroi matanna papina dinge. Kendaraan yang berkah berarti ya kuyole ya ro kendaraannya toli matanna papina dinge. Ya komak kade barakah
berarti hakikatnya itu adalah memberikan ketenangan. Tapi nareko makalete de nak baraka, maka berarti tu lipapole susah. Yana tu ampai. Namode na siaga ipole dalle nareko ya jama-jamat tamatanna pa penadita. Yana tiasa jama-jamat papole baraka. Jijitannya tu maka da eganna. Apa mereka tahu? Mereka polenna, tapi dena tanna pa penadina, maka itu tidak mendatangkan keberkahan. Nah sebab yasanya baraka itu berbicara hakikat. Umur yang berkah, biasa yang kali nama kada umur yang berkah, kegiatan umur yang berkah. Cinampak mituo, tapi liwa eganna nilainya pak kasiyenna. Yana riasan umur yang berkah. Apa mega tahu? Mungkin hidupnya 60 tahun, tapi dena siaga pak kasiyenna pak engkah. Angka tahu cinampak itu mungkin umurnya hanya 30 atau 35 tahun, tapi tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwa dia hidup lebih dari 1000 tahun. Ia tu ampai dua telu ibadah narekomelo i sapa keutamaanna. Saya sering mencari-cari keutamaan ibadah sholat fardu. Itu susah kita menemukan karena tidak banyak hadis yang membicarakan, walaupun ada beberapa yang dibicarakan seperti ibadah haji. Al-hajju mabrur laisa lahu jasaun ilal jannah. Ya haji na tarimay po ng Allah Ta'ala, itu laisa lahu jasaun ilal jannah. Degaga pamalat na sangadin na suruga pamasay na po ng Allah Ta'ala. Tapi de na kadahan desa iya haji as-sah. De makadan iya haji itarimay. Al-hajju mabrur, haji yang diterima. De na kada haji yang sah. Nasaba iya ko as-sah, yang penting ipigaw irokon na. Tapi ya ko haji mabrur marejing nasaba urusan na po Allah Ta'ala si bawa atanna anu mapacik pa ibawa, anu makanja pa ibawa, anu makanja pa polenna napa betul-betul kita kerjakan hanya karena lillahi ta'ala. Dalam suatu riwayat pernah risalah saya pernah baca bahwa angka tahu makutana maka da siaga tahu menre maka lalanaya tahu nge, maka dia mengatakan 20.000 orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kemudian makutana ro waliye siaga memang tahu iterima hajinna, maka dia malaikat cik di bawah iterima hajinna dari 20.000 itu. Itu pun yang diterima hajinya yang tidak berangkat. Ya 20 sabu tahu melaksanakan ibadah haji tahun itu, tapi cik diterima hajinna, ya ni dia Allah. Mana yang tidak berangkat itu, maka angkat tahu pemulai na jama-jamanna. Ada riwayat mengatakan Pak Jai Sapatu angka maka dapat samer sapatu mapamulai na jama-jamanna na tabung na niya kami mamakra meka pa 10 ngidiku untuk mereka Mekah. Setelah terkumpul uangnya genna ni dina nan mereka Mekah melo ilostori, tapi ni tay balibolana mengambil ayam mati angka manuk mate nalok konrarupoy nai tay yaro balibolana nala yaro manuk mate we namparan ni makada maginang kamu ala itu manuk itu anu manuk mate anu harang itu nasaba bangkai nasade aja memparang ini haram bagimu tapi halal bagiku. Nasaba anakna dega agananre maliwasan nga kubolana batu minana suangangi nasabari ron anakna makko dena teri maka dan kanagaga na nasuangan. Kemudian dia mengambil bangkai itu melo inna suangangi anakna aga nasa ngona iya tau melo menre makai aja nananya tumuala. Dia pulang ke rumahnya mengambil uang tadi yang dia mau store untuk ibadah haji napanalengi rona bali bolana nalengi andri janna iya naro tau diterima hajinna ku Allah Ta'ala padahal dia tidak berangkat. Dan ini pesan bahwa 2 tahun makokoy malau lisu melaksanakan ibadah umrah bukan haji, ibadah umrah sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun. Tapi denang kana perhatikan bali bola mah kadang mandremo karo bali bolaku. Maka hal seperti ini harus menjadi pelajaran buat kita bahwa aja naya robawang ibadah pribadi. Nasabah haji dan umrah itu ibadah pribadi, tapi ibadah sosial itu yang pokok. Nasabah mage denang kana petu ilolonga ngapalana, kemudian malaikat akan mendoakan kita dan pertanggungjawabannya mudah. Nasabah mage tahu pertanggungjawabkan ukirona ko Allah Ta'ala. Ya kung kapasidah kata kabantu tahu ya tu orang parang matu kaya kutanangi ya tu tahu pakengi makada iya memang nabantu sehingga jika ingin diringankan dari pertanyaan pegaiwi bantu padat tarupa tahu maka Allah akan ringankan pertanyaan karena dia yang akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kita. Narikui hule pati
maka jangan karena ibadah pribadi, hanya karena ego pribadi. Bahkan kita menjelang pelaksanaan ibadah kurban, sitongan ya roka robai, nareko ijamai. Memang kan sebenarnya penyembelihan untuk dan kepada Allah, tapi magi ya roka robai disuruh kimak bagani. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Itu pesan. Maka dia tu karubai sitongan na ibadahmu, na reko angka alaga ibadahmu pigok na berupa makanan, angka hak na tau kasih kutu, angka to hak na sahabat-sahabatmu di situ, walaupun di situ ada hakmu. Itu kurban sebenarnya memberikan pelajaran. Maka ini wajai, ini topat jama ibadah ku Allah Taala to pamasurong, tapi nasuruh bagian iloko atana magai karena khalifah yang sesungguhnya adalah memberikan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Jumat ini adalah Jumat terakhir ketika sampai di bulan Zulhijjah dan kita mendapati hari raya kurban nalingi asagena ku Allah taala maka robah dan kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Karena hakikat kurban adalah biasanya makarobah lailat gai sininna anu madinge angka mencari kesombongan di antara kita. Makanya tu ampai igeri alon nalokolo mapaseng maka dalaggai sipana olokolo angkai mat dibola di watak kalim. Sebenarnya itu hakikatnya. Nareko macolo idarana agagai maka sebenarnya itu hakikat. Lega isininna carepai angke ko dilalan na watakalim. Maka itulah sehingga Rasulullah mengatakan nareko igere isapi karobai atau binatang kurban de panadapi itanen miti darana na letuknya palan dari rona kong Allah Ta'ala, kemudian seluruh anggota tubuhmu yang ada dosanya itu berguguran, maka kita dianjurkan menyaksikan kurban. Nah sabah hakikatna nareko miti darah najisie maka lega manatitu carepai riwatakalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa abduka wa abduka mustaqbalka wa bika min syarri ma sana'tu wa laqad atika. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsi fa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa dahnal jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma ghfir lana qawzi'an min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qulubana 'ala dinika wa la ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinika wa la ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah. Itulah tadi khutbah yang singkat
tapi berisi dari guru ta Ustaz Muhammad Yusuf SOSD MA. Ada hikmah yang terkandung dalamnya, ada ilmu yang bisa kita petik, dan ada amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Dan semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan percikan amal jariah, karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapa saja yang menyaksikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.